Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Maya Putri dari kelas KM 102. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia dengan dosen Prof. Muhammad Khairil. Saya ingin menjawab tugas nomor 1, pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Contohnya, percakapan sehari-hari, diskusi kelompok, wawancara, presentasi atau pidato, pertemuan bisnis, percakapan bawahan dan atasan, meeting dengan klien, memberikan perintah. 2A. Jelaskan pengertian pesan nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak dapat menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi dan kecepatan berbicara. B. Apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Komunikasi nonverbal berfungsi untuk meningkatkan keefektifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirim pesan dan komunikan saat menerima pesan. C. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh? Kemampuan berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun komunikasi nonverbal juga akan mempengaruhi citra diri. Maka dari itu, ketika merancang strategi komunikasi, kita perlu memikirkan cara untuk dapat melakukan sebuah komunikasi yang baik. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka lawan bicara kita akan merasa puas terhadap apa yang kita terangkan atau apa yang kita informasikan. Bukan hanya itu, kita harus memiliki strategi komunikasi 3A, attitude, intention, dan action. Maka tujuan yang kita capai melalui komunikasi tersebut secara tidak langsung akan mendapatkan dukungan dari lawan bicara, karena strategi 3A tersebut akan menunjukkan bahwa kita memiliki sikap perhatian dan tindakan yang sesuai dengan ucapan kita. Kita juga harus memerlukan strategi untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif, maka komunikasi tersebut harus memiliki sikap untuk yang saling mengerti dan sikap yang netral atau tidak memihak siapapun. Jika strategi komunikasi yang satu ini diterapkan dengan baik, maka akan terjadi sebuah saling pengertian serta netralitas di antara setiap partisipan. 3A. Apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak dapat terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang satu pesan. B. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Ketika kita sedang melakukan komunikasi kepada atasan kita, teman sebaya, ataupun orang tua, namun berkomunikasi tidak hanya sekedar kedua pihak saling berbicara, namun juga kita mampu mendengarkannya. Mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Karena agar bisa membangun kepercayaan, mencegah dan mengatasi masalah, mendapatkan pengarahan, meningkatkan kekompakan. C. Serta apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Terkadang dalam berkomunikasi ada penggunaan kata yang punya arti ganda, tidak jelas, atau berbelit. Situasi seperti ini bisa menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif, karena sebuah proses komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Ketika hambatan semantik terjadi, besar kemungkinan komunikan akan memiliki persepsi, pandangan, dan pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Hambatan psikologis dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan sebagainya. Perbedaan nilai yang menyebabkan komunikasi efektif dan tercapai karena antara komunikator dan komunikan punya cara berbeda dalam memandang suatu hal. Sekian video jawaban UTS pengantar komunikasi digital. Maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.